Allah subhani tadalana bin nurani bil wali qadri rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keramat wali, siapa yang tidak mengenali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah rajanya para wali di alam dunia ini. Bahkan barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir satu kali saja, maka orang tersebut akan mendapatkan keistimewaan yang tak diduga-duga. Namun begitu, di video kali ini kami akan membahas 3 kekeramatan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dikutip dari Manaqib ke-14, orang yang membaca hadiah atau bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka orang tersebut akan dihasilkan maksudnya. Diriwayatkan oleh guru-guru yang telah mendapat kehormatan, barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan tidak berwudu, maka Allah akan menyempitkan rezekinya. Dan barang siapa yang bernazar akan membaca hadiah bagi Syekh Abdul Qadir, harus segera dilaksanakan agar kelak jangan disebut orang yang menentang dan dikhawatirkan akan menerima kutukan. Barang siapa yang bersedekah makanan yang manis-manis pada malam Jumat, lalu dibagikan pada fakir miskin, dan sebelumnya membaca hadiah atau bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lalu dimohonkan karomah dan syafaatnya, insya Allah akan dihasilkan segala maksudnya dan akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang membaca Fatihah atau berhadiah kepada Syekh Abdul Qadir, bagi orang tersebut akan diberi kelapangan dan akan dikeluarkan dari segala kesulitan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan mempunyai wudhu dengan keikhlasan serta mengagungkan dan menghormati kepada beliau, Allah akan melimpahkan kegembiraan pada hari itu juga baginya. Manaqib ke-15. Nama Syekh Abdul Qadir seperti Ismul A'zam. Di dalam kitab Haqaiqul Haqaiq diriwayatkan, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir. Kemudian beliau mengadukan hal anaknya. Saya hanya mempunyai seorang anak. Kini ia hilang tenggelam ke dasar laut. Saya percaya dengan penuh keyakinan bahwa Syekh Abdul Qadir bisa mengembalikan lagi anak saya dan menghidupkannya kembali. Mendengar keluhan dan permohonan perempuan itu, kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, "Sekarang juga pulanglah, dan anakmu sekarang sudah berada di rumahmu." Perempuan itu pulang dengan tergesa-gesa. Setibanya di rumah, anaknya itu tidak ada. Sementara itu, segera ia menghadap lagi kepada Syekh Abdul Qadir sambil menangis, melapor bahwa anaknya itu tidak ada di rumahnya. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata lagi, "Sekarang anakmu sudah berada di rumahmu, sebaiknya kamu segera pulang." Perasaan rindu pada anaknya menggebu-gebu, namun setibanya di rumah, anaknya belum juga datang. Dengan penuh keyakinan, ia tidak merasa putus asa, datang lagi menghadap Syekh Abdul Qadir sambil menangis menjerit-jerit, mohon supaya anaknya itu hidup lagi. Sejenak kemudian Syekh menundukkan kepalanya dan tegak kembali sambil berkata, "Sekarang tidak salah lagi, pasti anakmu saat ini juga sudah berada di rumahmu." Dengan penuh harap, ia pulang menuju rumahnya, dan setibanya di rumah, ternyata anaknya telah selamat hidup kembali berkat karomah Syekh Abdul Qadir. Menghadapi peristiwa ini, Syekh Abdul Qadir bermunajat mengadukan halnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menumpahkan isi hatinya. "Sungguh saya merasa malu ya Allah, oleh seorang perempuan sampai 3 kali ia mengadukan hal anaknya. Apa latar belakangnya? Dan apa pula hikmah dari segala rahasia keterlambatan ini?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Semua ucapan dan janjimu kepada perempuan itu, kesemuanya itu benar-benar tidak salah. Dan untuk diketahui, pada waktu pertama kamu mengatakan pada perempuan itu bahwa anaknya sudah berada di rumah,
Waktu itu malaikat baru mengumpulkan tulang belulangnya yang berserakan. Dan untuk perkataan dan janjimu yang kedua kalinya juga tidak salah, karena waktu itu seluruh anggota tubuhnya baru kembali dan dihidupkan. Dan ketiga kalinya, pada waktu perempuan itu tiba di rumahnya, si anak itu baru diangkat dari dasar laut dan dikembalikan ke rumahnya. Kemudian Syekh mengadu lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Engkau menciptakan makhluk penghuni dunia yang berlimpah ruah banyaknya dan beraneka ragam jenisnya. Hal itu sangat mudah bagimu. Hanya sekilas lintas dan sepatah kata saja sudah terwujud. Demikian pula halnya pada waktu mengumpulkan makhlukmu di padang mahsyar, hanya dalam tempo yang singkat sudah berkumpul. Dibandingkan dengan hanya seorang anak yang saya mohonkan sampai ia terlambat dan cukup makan waktu yang lama, apa pula hikmahnya ya Allah?" Ketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda kepada Syekh Abdul Qadir, "Wahai Abdul Qadir, kamu jangan merasa sakit hati. Sekarang kamu silahkan minta, pasti kuberi." Dengan spontan, Syekh merembahkan kepalanya, bersujud syukur sambil berkata, "Engkau Khalik, pencipta semua makhluk, dan saya makhluk yang diciptakan olehmu. Semuanya juga pemberianmu. Rasa syukur yang tiada terhingga saya ucapkan atas segala anugerahmu yang kuterima." Lalu Allah memberi hadiah kehormatan kepada Syekh Abdul Qadir dan bersabda, "Barang siapa melihatmu pada hari Jumat, ia akan kujadikan wali. Dan kalau kamu melihat ke tanah, tentu akan jadi emas." Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata lagi, "Ya Allah, semua anugerah pemberianmu itu rasanya kurang bermanfaat bagiku. Saya mohon karuniamu yang lebih bermanfaat dan lebih mulia setelah saya meninggal dunia." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda lagi, "Namamu dibuat seperti namaku pada imbalan pahalanya. Barang siapa yang menyebut namamu, pahalanya sama dengan orang yang menyebut namaku." Subhanallah.